Terima kasih ya buat pertemuan yang pada hari ini terjadi. Terima kasih saya masih diberi kesempatan untuk menyapa saudara di tempat masing-masing. Dan di dalam rasa terima kasih kita bersama kepada Tuhan, saya mengajak kita pada saat ini juga kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah untuk kesempatan yang baik yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati jikalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak dan Ibu berada pada saat ini, saya ada satu cerita yang ingin saya bagikan. Pada suatu kali ada seorang anak batita ya, yang sedang bermain di halaman rumahnya yang luas, yang memang berada di tengah-tengah perkebunan. Nah, tiba-tiba ketika anak ini kebetulan dia bermain sendirian, tiba-tiba datanglah seekor rusa yang besar, lalu dengan cepat mengaitkan baju anak itu ke tanduknya, lalu segera membawa lari anak itu. Nah, ketika anak itu menyadari bahwa dirinya sedang dibawa lari oleh seekor rusa, maka anak itu pun menangis keras-keras. Dan rupa-rupanya tangisan itu pun segera didengar oleh orang tuanya, dan ketika orang tuanya melihat dari jauh anaknya sedang dibawa oleh seekor rusa, maka orang tuanya pun segera berlari mengejar rusa itu. Dan sampai pada titik tertentu, saudara, ternyata rusa ini berlari ke atas sebuah bukit. Dan setelah sampai di atas bukit itu, rusa itu lalu menurunkan anak itu di sebuah rerumputan. Lalu dia pergi dengan tenang meninggalkan anak itu. Nah, ketika orang tua anak ini berhasil menemukan anaknya kembali tanpa ada cacat sedikit pun, mereka begitu bersuka cita. Namun mereka heran, mengapa rusa itu melakukan hal tersebut? Nah, setelah suami ini berpikir sebentar, ketika mereka sedang mereka-reka, tiba-tiba dari atas bukit mereka mendengar ada dentuman yang keras. Mereka bersama-sama melihat ke bawah, dan alangkah kagetnya mereka, saudara. Ternyata bunyi dentuman itu berasal dari sebuah pohon yang sudah cukup tua yang jatuh di halaman rumah mereka. Melihat hal itu, mereka begitu bersyukur. Mereka berterima kasih kepada rusa yang sudah menyelamatkan batita mereka. Dan beberapa lama kemudian, akhirnya suami istri, orang tua dari si anak batita itu teringat sesuatu. Mereka teringat rupa-rupanya beberapa tahun yang lalu mereka sempat menolong seekor rusa yang kakinya terluka terkena panah dari pemburu. Mereka merawat luka rusa itu hingga sembuh. Dan rupa-rupanya, saudara, rusa itu pada hari itu kembali untuk membalas kebaikan dari suami istri ini dengan menyelamatkan anaknya dari pohon yang tumbang. Saudara yang saya kasihi dan tentu saja yang Tuhan kasihi, pada hari ini kita belajar satu hal. Mungkin saya dan saudara tidak pernah berharap
perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Mungkin ketika saya dan saudara berbuat baik, kita melakukan itu dengan hati yang memang benar-benar ingin menolong, tanpa pernah kita berharap orang yang kita tolong kelak akan ganti menolong kita. Nah, pada hari ini kita belajar bahwa perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan buat diri kita juga. Walau dalam waktu, walau dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Rajinlah berbuat baik tanpa pamrih, seperti yang firman Tuhan katakan pada hari ini. Kenapa saya dan saudara harus rajin berbuat baik? Karena Allah kita adalah Allah yang selalu baik buat kita. Oleh karena itu, marilah kita membalas kebaikan Tuhan dengan kita mau rajin berbuat baik dengan tulus tanpa pamrih, agar dengan demikian saya dan saudara pun semakin diberkati, semakin menjadi berkat, dan semakin dapat hidup menyenangkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang menolong, supaya kita boleh selalu punya kerajinan untuk berbuat baik. Amin.